Wanita menyesal seumur hidup karena menyia-nyiakan pria yang tulus. Dia bernama Soyeon. Semua dimulai ketika Soyeon salah memeluk seorang pria. Ia mengira pria itu adalah orang yang dia cintai. Dia bernama Junhee. Pria itu terkejut, namun ia hanya terdiam. Soyeon akhirnya melihat wajah Junhee. Ternyata itu bukan kekasihnya, melainkan sahabatnya. Tapi anehnya di momen itu jantung Soyeon berdebar-debar. Sedangkan pria lain bernama Koyu menyaksikan pemandangan itu, ia cemburu dan merasa dihianati. 미안. 아는 사람으로 착각해서. Di ruang UKS, Soyeon berbaring karena letih. Tidak lama kemudian Junhee dan Koyu masuk juga. Mereka pura-pura sakit supaya bisa bolos. Dari balik tirai, Soyeon mendengar percakapan keduanya. Ia tersenyum karena dua pria itu sangat romantis. Koyu terus mengganggu Junhee. Sampai akhirnya Junhee tidak tahan lagi. Ia membuat taruhan dengan melempar koin. Kalau Junhee menang, maka Koyu harus diam. Tapi koin itu malah jatuh ke tempat Soyeon. Wanita itu akhirnya membuka tirai lalu melihat dua sosok laki-laki yang lucu. Koyu terpesona melihat kecantikan Soyeon. Di sisi lain, Junhee tidak seperti Koyu. Ia lebih fokus pada hasil koinnya. Junhee bertanya pada Soyeon apa yang terlihat dari koin itu. Akhirnya diberitahu Junhee pemenangnya. Koyu disuruh menutup mulut sesuai perjanjian mereka. Itu adalah pertemuan pertama mereka. Soyeon sendiri adalah murid baru. Tidak disangka mereka bertiga malah satu kelas. Guru memperkenalkan Soyeon pada murid-murid yang lain. Wanita itu langsung sadar di sana ada Junhee dan Koyu juga. Koyu tampak bahagia sampai senyum-senyum sendiri. Di sisi lain, Junhee hanya menatap dengan wajah datar. Di kelas, Koyu berniat mendekati Soyeon. Namun sebelum sempat melangkah, seorang siswi lain lebih dulu menghampiri gadis itu. Soyeon menanggapinya dengan dingin, hampir tanpa ekspresi. Tak lama kemudian, siswi tersebut pergi dengan wajah kecewa. Melihat situasi itu, Koyu mengurungkan niatnya. Ia merasa ini bukan waktu yang tepat. Dari tempat duduknya, Junhee memperhatikan kejadian itu diam-diam, seolah mencoba membaca situasi di antara mereka. 너 혹시 영가중학교 나오지 않았어? 에이, 한소연도 맞는데? 난 그냥 반가워서. 그렇게 확신하면서 왜 확인을 해? Saat jam istirahat, Junhee terlihat asik membaca buku sendirian, sesuai dengan sifatnya yang introvert. Sementara itu, Koyu dan Sontak terlihat lesu, seperti orang yang kecapean. Berbeda dengan Junhee, mereka tidak suka belajar. Sepulang sekolah, Koyu tanpa sengaja melihat Soyeon sedang bekerja. Ia berhenti sebentar dan memperhatikannya dari kejauhan. Koyu semakin jatuh cinta melihatnya. Matanya terus memperhatikan wanita itu. Sampai akhirnya ia memilih pergi lebih dulu karena Soyeon gak nengok-nengok. Di sisi lain, Junhee justru masih berada di sana. Ia malah beruntung karena Soyeon sempat menatap ke arahnya. Tapi tangan Junhee malah ditarik oleh Sontak yang memaksanya ikut pergi. Soyeon berdiri terdiam. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya saat melihat Junhee. Beberapa waktu kemudian, Soyeon keluar dari supermarket. Kebetulan Koyu, Junhee, dan Sontak ada di sana juga. Ketiga anak itu tanpa sadar langsung terpaku melihat Soyeon. Penampilannya terlihat begitu mencolok, ditambah sikapnya yang cuek. Bagi Junhee, pemandangan itu terasa biasa saja. Tapi tidak dengan Koyu dan Sontak. Mereka melihat dengan tatapan mupeng. Keduanya terpikat melihat kecantikan Soyeon. Koyu akhirnya menyadarkan dirinya sendiri dan berusaha bersikap lebih normal. Mereka bertiga kemudian masuk ke supermarket dan mencoba membeli bir dengan berpura-pura menjadi orang dewasa. Sayangnya, anak pemilik toko mengenali mereka. Tanpa ragu, anak itu memanggil ayahnya. Menyadari situasi jadi gawat, mereka langsung kabur sebelum pemilik toko datang memarahi mereka. Di rumah, Koyu mulai membicarakan Soyeon. Namun ia berbohong dengan berkata, meskipun Soyeon cantik, tapi sebenarnya bukan tipe dia, karena terlihat kurang ramah. Junhee yang sejak tadi diam sangat tidak nyaman membicarakan orang lain. Untuk menghentikan ocehan temannya itu, ia menyodorkan sepotong daging ayam, seolah menyuruh Koyu berhenti bicara dan fokus makan saja. Junhee memang lebih suka sendiri daripada harus banyak berinteraksi dengan orang lain. Waktunya sering dihabiskan dengan membaca buku, dan itu membuatnya dikenal sebagai salah satu murid terpintar di sekolah. Namun kebiasaannya lupa waktu sering membuat tubuhnya drop. Karena itu, ia sering minum obat untuk meredakan sakit. Meski pendiam, ia sangat menyayangi neneknya. Setiap hari, Junhee selalu memastikan neneknya baik-baik saja. Junhee pasti menyempatkan waktu menjemput neneknya yang sehari-hari bekerja menjual bunga. Saat itu, Junhee merasa sakitnya kambuh lagi. Kali ini lebih parah dari biasanya. 저녁은 애들이랑 먹었지.
이유는? 좀 전에 집에 갔어. 저녁은? 걸었더니. Keesokan harinya di sekolah, Koyu dan Junhye kembali berpapasan dengan Soyeon. Gadis itu berhenti melangkah dan menatap ke arah mereka. Koyu tampak gugup, sementara Junhye mulai menyadari bahwa Soyeon ternyata memang cukup cantik. Junhye melihat seseorang sedang dibuli. Beberapa preman sekolah berdiri mengelilingi korban bully itu sambil tertawa mengejek. Saat menyadari tatapan Junhye, salah satu dari mereka menoleh dan berkata dengan nada menantang, "Hei, kenapa kamu lihat-lihat? Mau gantiin orang ini ya?" Junhye tidak gentar, tapi juga tidak bertindak gegabah. Ia hanya berdiri di tempat menahan diri. Di sisi lain, sontak terlihat ketakutan. Ia segera menarik lengan Junhye, memintanya pergi sebelum situasinya jadi lebih buruk. 너는 나 피하려고 변장한 줄 알았지? 여기 뭔지 설명해줘야 하나? 너 다 해보자. 이보다는 내가 더 눈이 있어 보인다. Di hari yang sama, Koyu terus mencari kesempatan untuk mendekati Soyeon. Ia akhirnya memberanikan diri lalu bertanya, "Kamu gak ikut olahraga?" Wanita itu menjawab pelan bahwa ia lupa membawa baju olahraga. Lalu ia menambahkan, "Apa kamu bisa sampaikan ke guru, aku tidak bisa ikut." Koyu terdiam sebentar, seolah berpikir mencari solusi. Ia akhirnya menawarkan, "Kalau mau pakai bajuku saja, aku bawa 2. Awalnya Soyeon ragu karena tidak ingin merepotkan, tapi setelah diyakinkan bahwa itu tidak masalah, ia pun setuju. Untuk pertama kalinya, Koyu merasa usahanya benar-benar berhasil. Saat melihat Soyeon mengenakan baju itu, Koyu bertanya, "Kebesaran nggak?" Tanpa menunggu jawaban, ia menambahkan, "Sini biar aku bantu lipat." Soyeon memperhatikan sikap Koyu dan merasa pria itu ternyata cukup baik. Karena terlalu lama menatap, Koyu akhirnya bertanya, "Ada apa?" Soyeon menjawab, "Tidak ada apa-apa." Ia kemudian mengucapkan terima kasih. 다음 체육인데. 선생님한테 대신 좀 얘기해줄래? 체육복을 놓고 와서. 내 건데 입을래? 나는 운동복도 있어. 내가 해줄게. 잠깐 봐봐. 고마워. Begitu mereka sampai di lapangan, beberapa teman langsung bersorak, mengira Koyu sedang berpacaran dengan Soyeon. Di sisi lain, perasaan Junhye berubah drastis. Wajahnya terlihat cemburu, apalagi saat melihat Soyeon memakai baju Koyu. Guru olahraga kemudian meminta Koyu mempraktikkan kemampuannya bermain basket. Dengan mudah, ia memasukkan bola ke ring. Berbeda dengannya, Junhye yang pintar di bidang akademik justru payah dalam olahraga termasuk basket. Koyu mencoba melatihnya, bahkan sempat memarahi dia karena bolanya nggak masuk-masuk. Soyeon memperhatikan mereka berdua, ia merasa lucu melihatnya. Sontak tetap seperti biasa, murid yang paling santai sekaligus paling heboh. Bodoh di akademik dan olahraga juga males-malesan. Setelah kelas olahraga selesai, Soyeon masih berada di lapangan, bermain sendiri. Koyu menghampirinya dan mulai mengajarinya. Meski lemparan Soyeon terus meleset, Koyu tetap memuji. "Wah, kamu hebat." Pada lemparan berikutnya, bola itu akhirnya masuk. Koyu langsung bereaksi berlebihan. "Lihat-lihat, benar-benar masuk," ucapnya dengan ekspresi yang dibuat-buat. Ia hiperbola supaya Soyeon bisa tertawa. Di sisi lain, Junhye awalnya ikut senang melihat Soyeon tersenyum, tapi perasaan itu berubah menjadi cemburu. Malam harinya, Junhye masih belajar sendirian. Tiba-tiba sakit kepalanya kambuh lagi. Kali ini terasa lebih parah dari biasanya. Di luar, beberapa preman sekolah dan gengnya melihat Junhye sendirian. Karena merasa bosan, mereka menjadikan Junhye bulan-bulanan. Dalam kondisi sedang sakit, Junhye tak mampu melawan. Ia akhirnya dikeroyok tanpa ampun. Junhye ditinggalkan begitu saja di tempat itu. Beberapa waktu kemudian, ia akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya, Koyu datang menjenguk. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ia terus berada di sisi Junhye, namun karena terlalu peduli, sikapnya justru membuat Junhye merasa terganggu. 요즘 중딩도 너보다 크지? 아니 왜 그런 말을 안 해? 중딩 한 명한테 맞은 거야, 2명한테 맞은 거야? 안정이 필요한데 가만히 있어. 말할 때 빨리 가라. Tak disangka, masalah terburuk ternyata bukan pengeroyokan itu. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter mencurigai Junhye mengidap penyakit ginjal. Kabar itu disampaikan kepada neneknya. Wanita tua itu langsung terpukul. Di usianya yang sudah senja, ia tidak punya siapa-siapa lagi selain cucu yang selama ini menjadi harapan satu-satunya. 준이 만성 신부전증이에요. 신장 기능도 천천히 손상돼요. 유전 확률도 낮아서.
Di sekolah, Soyeon berniat mengembalikan baju olahraga Koyu. Namun bangku pria itu kosong. Ia lalu menoleh ke arah tempat duduk Junhee dan ternyata kosong juga. Untuk beberapa saat ia hanya terdiam. Koyu akhirnya diberitahu tentang kondisi Junhee. Ia terlihat sangat tertekan. Pikirannya terus dipenuhi kecemasan. Tapi ia juga tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Ia membantu Junhee mendorong kursi roda. Namun ia tidak mau terlihat sedih. Ia berusaha bersikap biasa saja. Bahkan pura-pura berkata, "Hei, masih terlalu awal. Tubuhmu masih kuat. Jalan sendiri sana." Setelah itu, ia pergi lebih dulu sambil menahan kesedihan. Junhee hanya terdiam di kursi roda, menatap punggung Koyu yang semakin menjauh. Beberapa hari berlalu, di kelas, Soyeon terus melihat ke bangku Koyu dan Junhee. Ternyata masih kosong. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu. Akhirnya ia menitipkan baju olahraga itu pada Sontak. Pria itu sedang sedih setelah mendengar kabar tentang kondisi Junhee. Sekarang Junhee bergantung penuh pada neneknya. Ia didorong kemana-mana dengan kursi roda. Sang nenek tak sanggup menahan air mata, menatap cucu yang sangat ia sayangi, satu-satunya harapan yang ia miliki. Meski Junhee tak lagi sekuat dulu, Koyu dan Sontak tidak mau hari-hari mereka tenggelam dalam kesedihan. Mereka tetap bersikap usil seperti biasa. Bahkan di saat-saat seperti ini, Junhee justru sering jadi bahan candaan. Sampai akhirnya mereka semua tertawa bersama. Meski tawa itu terasa berbeda dari sebelumnya. 술 먹으면 왜 개가 된다고 하는지 알아? 저것도 물에 희석해서 쓰는 거야. 들어봐! 야! 우다가! 개살짝! Saat sedang sendiri, Koyu tetap tidak bisa menenangkan hatinya. Ia melihat nenek Junhee yang tidak mau makan dan lebih memilih terus berada di samping cucunya. Melihat itu, tanpa banyak berpikir lagi, ia tiba-tiba berkata, "Nenek, jangan takut. Aku akan memberikan ginjalku untuk Junhee." Wanita tua itu terkejut mendengarnya. Kebetulan dokter yang menangani Junhee adalah ibu Koyu sendiri. Ia berusaha mencegah anaknya mendonorkan ginjal. Namun tekad Koyu sudah bulat. "Ibu, jangan halangi aku. Ini tubuhku sendiri. Lagi pula sejak kecil kamu selalu meninggalkanku." Mendengar itu, ibu Koyu hanya terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun matanya berkaca-kaca menahan sedih. 모여서 나랑 밥 먹으러 가자. 내가 준이 신장 줄 거야. 엄마는 반대할 적이 없어. 지금 선택하라면 선택할 거야. Malam harinya, ibu Koyu datang menemuinya untuk memastikan keputusan itu terakhir kali. Mereka duduk berhadapan di ruang yang tenang. Sang ibu menjelaskan satu persatu resiko yang bisa terjadi. Jika Koyu mendonorkan ginjalnya, ada kemungkinan ia akan mengalami gagal ginjal kronis. Organ lain juga bisa ikut rusak. Wajah Koyu sempat berubah tegang, tangannya mengepal di atas paha, ia terlihat takut. Namun setelah beberapa detik, ia mengangkat kepala dan menatap ibunya. Ia berkata, "Bukankah itu yang sedang dirasakan Junhee sekarang? Aku harus tetap menolongnya." Sang ibu pun terdiam, menatap anaknya dengan perasaan campur aduk. Dari situ terlihat jelas bahwa Koyu memilih mengorbankan dirinya demi sahabat yang sudah ia anggap seperti saudara sendiri. 공여자가 되는 게 위험한 건 알고 있지? 지금부터 부작용 설명할게. 당뇨, 혈압, 동맥경화증, 심장질환 올 수 있고. 그래도 할래? Setelah dilakukan tes kecocokan, hasilnya menunjukkan bahwa ginjal Koyu sangat cocok. Persiapan operasi pun dimulai. Detik-detik menjelang operasi, Koyu masih berusaha bersikap santai. Sesekali ia melontarkan tingkah konyol berpura-pura bodoh agar Junhee bisa tertawa. Di sisi lain, Junhee berpura-pura mengabaikannya dengan membaca buku. Ia sadar Koyu pasti sangat berat mendonorkan ginjalnya. Mereka akhirnya dibawa ke ruang operasi. Junhee menoleh ke arah Koyu dan mengucapkan terima kasih. Koyu menjawab, "Sama-sama, itu tidak masalah." Ia lalu memasang ekspresi wajah yang jelek membuat Junhee tertawa. Setelah itu mereka pun dibius. Ibu Koyu yang ikut menangani operasi sebagai dokter menatap kedua anak itu dengan wajah penuh kesedihan. Hatinya sangat hancur. Di luar ruangan, nenek Junhee hanya bisa menunggu, menatap pintu ruang operasi, berharap semuanya berjalan dengan baik. Operasi pun berlangsung. Tim medis bekerja dengan cepat dan terkoordinasi. Beberapa kali terlihat situasi menegangkan karena terjadi momen-momen kritis. Namun semuanya bisa diatasi. Proses donor ginjal berhasil dilakukan. Sayangnya kondisi Koyu tiba-tiba memburuk. Alat-alat medis berbunyi, suasana mendadak semakin tegang. Ia mengalami kritis hebat sampai kehilangan tanda-tanda kehidupan. Ibu Koyu sangat terpukul melihatnya. Tidak ada yang tahu pasti apakah Koyu selamat atau tidak.
Di tengah keadaan itu, terlihat air mata menetes dari mata Koyu yang tertutup, menandakan ekspresi sedih yang mendalam. Sementara itu di sekolah, seorang guru sedang memberi pelajaran. Murid yang paling ia andalkan adalah Junhee, karena dialah murid paling pintar. Guru itu memanggil nama Junhee untuk menjawab pertanyaan, namun tidak ada jawaban. Soyeon menoleh ke bangku Junhee, masih kosong seperti sebelumnya. Wajah Soyeon terlihat sedih. Ia kemudian menggantikan Junhee untuk menjawab pertanyaan sang guru. Setelah jam pelajaran selesai dan sekolah bubar, Soyeon berjalan pulang dengan langkah yang sangat lemas, seolah tidak punya semangat. Ia terus berjalan tanpa tujuan yang jelas, sampai akhirnya ia melihat seorang pria dari kejauhan, sekilas mirip Junhee. Ia langsung mempercepat langkah dan mendekatinya. Namun ketika orang itu berbalik, ternyata bukan Junhee. Wajah Soyeon langsung berubah kecewa. Ia berhenti di tempat, terdiam sesaat, lalu meminta maaf. "Aku salah orang, maaf," ucapnya. Soyeon ternyata merindukan Junhee. Setiap hari Soyeon merasa kesepian. Ia berharap Junhee secepatnya kembali. Ia bahkan semakin mirip dengan Junhee yang selalu membaca buku. Segerombol wanita kurang kerjaan iri dengan kecantikan Soyeon. Mereka merencanakan hal yang jahat. Soyeon dibawa ke ruangan sepi dan mulai ditindas. Namun dalam momen itu tiba-tiba seseorang datang. Wajahnya tidak terlihat karena silau matahari. Namun saat mendekat, Soyeon sadar itu adalah Junhee. Wanita itu tersenyum melihatnya. Tidak disangka Junhee tidak sendirian. Ada lelaki yang datang juga, ternyata dia adalah Koyu. Hidup Koyu berhasil diselamatkan. Pria itu langsung menyapa Soyeon, wanita yang dia cintai. 데리고 와. 야, 한소야. 물량 좀 가자. 내가 간다고. 어디야? 어딜 가? 아우 씨, 이걸 확 안 벗어. 왜 안 벗어? Mereka bertiga berjalan bersama. Koyu tidak berhenti bicara, apa saja dibicarakan. Ia memang selalu ingin menghibur seperti badut. Soyeon memang tertawa karena dia, namun yang menyedihkan, wanita itu justru melihat ke arah Junhee lalu bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Junhee menjawab, "Ya, aku baik." Soyeon tidak menanyakan apapun pada Koyu. Hal itu membuat Koyu merasa cemburu dan sedikit sedih. Tapi daripada menunjukkan isi hatinya, Koyu lebih suka mengalihkan dengan bertingkah konyol. Setiap kali Soyeon tertawa melihat tingkah Koyu, ia akan memalingkan mukanya juga kepada Junhee. Ada yang bilang jika seorang wanita tertawa lalu menatap seorang lelaki, maka itu pertanda wanita itu nyaman. 근데 실력은 있어. 수사할 거 있으면 맡겨봐. 그럼 화가 많은가 보지? 아니야, 나 그런 사람. 이제 괜찮아? 아, 그래. Sepulang sekolah, Sontak meminta Koyu ikut bersamanya. Namun Koyu melihat ada Soyeon di depannya. Sambil senyum-senyum, ia berkata, "Aku harus mengajak orang lain." Akhirnya Sontak beralih ke Junhee. Namun Junhee memperhatikan Koyu senyum-senyum. Saat melihat ke depan, ternyata ada Soyeon. Junhee yang awalnya tidak ada rasa, sekarang jadi semakin cemburuan. Malam harinya, Junhee belajar seperti biasa. Tapi ia terus terbayang-bayang wajah Soyeon ketika tersenyum padanya. Sangat manis. Junhee mulai senyum-senyum sendiri sampai ia menyadarkan diri. Tiba-tiba ia merasa aneh. Kenapa sekarang saat menulis, refleks pakai tangan kanan, padahal dia selalu pakai tangan kiri? Junhee kebingungan. Sementara itu, Soyeon terus terbayang momen saat dirinya ditindas, lalu Junhee muncul di depannya. Namun ia teringat juga bahwa Koyu juga muncul di sana. Soyeon bahagia memiliki dua orang yang sangat peduli padanya. Esok harinya, Koyu, Junhee, dan Sontak membuat terobosan baru. Mereka mulai cari uang dengan menjual bunga. Koyu susah payah menawarkan satu persatu pada orang-orang, tapi tidak ada yang beli. Sedangkan Junhee cukup berdiri di tempat, tapi para wanita mau datang padanya. Koyu justru melihat Soyeon berdiri di sana. Ia langsung menghampirinya dengan langkah cepat. Dengan nada penasaran, Koyu bertanya, "Soyeon mau kemana?" Soyeon menjawab singkat kalau ia mau pergi bekerja. Koyu lalu menunjuk bunga yang ada di tangannya dan berkata, "Kamu mau bunga?" Soyeon sempat mengira itu bagian dari pekerjaannya, jadi ia bertanya, "Ini bisnis kamu bukan?" Tapi kemudian ia melihat Junhee dan Sontak tidak jauh dari situ. Daripada menerima secara gratis, Soyeon memilih untuk membeli saja. Koyu sudah bilang tidak apa-apa kalau gratis, tapi Soyeon tetap menolak. Ia merasa tidak enak kalau harus menerima tanpa membayar. Akhirnya Koyu hanya bisa tersenyum.
lalu sedikit basa-basi mengajak Soyeon untuk ikut main nanti malam bersama Junhee dan Suntak. Soyeon menjawab kalau ia akan memikirkannya dulu karena masih harus bekerja. Tidak lama kemudian, Koyu tetap menyerahkan bunga itu sambil berkata dengan nada bercanda tapi terdengar serius, "Ini penuh cinta untukmu." Soyeon langsung terkejut mendengarnya dan hanya bisa terdiam. Ia akhirnya pergi. Dari kejauhan, Junhee melihat kejadian itu dan merasa cemburu. Ia patah hati melihat Koyu sangat romantis memberikan bunga, apalagi Soyeon senyum-senyum. 사세요 꽃! 꽃 사세요! 사랑하세요! 사랑하세요! 꽃 사세요! 사랑하세요! 싸게 해드릴게요. 예? 어디가? 꽃 파는 알바구나. 얼마야? 세송이 사고 싶어. 혹시 일요일날 시간 돼? 그날 알바할 수도 있어서. 하세요. Malam harinya, mereka semua berkumpul. Ternyata Soyeon memutuskan untuk ikut. Mereka berencana masuk ke dalam sebuah bangunan yang sudah dikunci. Di dalam area bangunan itu ada satpam yang berjaga, jadi mereka harus masuk dengan cara memanjat dinding. Sontak dikorbankan menjadi pijakan, supaya yang lain bisa naik lebih dulu. Saat giliran Soyeon, Koyu langsung mengulurkan tangannya untuk membantu. Di saat yang sama, Junhee juga mengulurkan tangan. Soyeon jadi bingung harus meraih tangan siapa. Ia gugup melihat dua cowok ganteng yang sama-sama terlihat perhatian padanya. Supaya adil, akhirnya Soyeon memegang tangan mereka berdua sekaligus. Ia berhasil naik dan tersenyum lega. Koyu jadi makin baper melihatnya. Tapi Soyeon juga menengok ke arah Junhee. Sementara itu, Sontak harus meloncat-loncat sendiri supaya bisa naik menyusul mereka. Akhirnya mereka semua berhasil masuk ke dalam bangunan. Ternyata di dalam sudah berkumpul teman-teman yang lain. Mereka lalu mendengarkan ketua bercerita dan memberi arahan. Koyu sendiri lebih sering melihat ke arah Soyeon daripada benar-benar mendengarkan cerita sang ketua. Sampai pada satu momen, ia melihat ke arah Junhee. Ternyata Junhee juga sedang menatap Soyeon. Dari situ, Koyu akhirnya sadar kalau Junhee juga menyimpan perasaan pada Soyeon. Koyu mengajak Soyeon keluar. Mereka duduk berdua sambil memandang langit. Suasananya cukup tenang, hanya ada angin malam dan suara dari kejauhan. Koyu berkata, "Malam ini tidak ada bintang ya?" Soyeon hanya melihat ke atas sebentar lalu kembali menatap ke depan. Mereka mengobrol pelan, membicarakan hal-hal ringan. Sampai akhirnya Koyu bertanya apakah Soyeon menyimpan rahasia yang membebaninya. Soyeon tidak menjawab apa-apa, ia hanya diam seolah berpikir. Namun Koyu berkata, "Jika kamu butuh seseorang untuk membagi bebanmu, aku selalu siap." Mendengar itu, Soyeon cukup tersentuh. Ia memang memiliki masalah dan selama ini tidak punya teman cerita. Wajahnya terlihat ragu, tapi juga sedikit lebih tenang. 넌 학교가 재밌어? 난 오늘은 재밌어. 넌 별자리가 뭐야? 난 혈액형이나 별자리로. 넌 비밀이 뭔데? 누군가한테 꼭 말해야 돼. 말 안 해줄 줄 알았어. 그 사람이 가진 비밀. 그러니까 말할 데가 없으면 나한테 와. Tidak lama kemudian, orang-orang di dalam ruangan berhamburan keluar karena satpam mengejar mereka. Suasana yang tadinya tenang langsung berubah jadi kacau. Koyu dan Soyeon buru-buru pergi, berusaha menghindari keributan itu. Namun mereka terpisah karena Koyu melihat Suntak terjatuh. Ia berhenti dan membantunya bangun. Di saat yang sama, Junhee akhirnya memegang tangan Soyeon lalu membawanya pergi. Mereka sampai di tempat yang sempit dan gelap. Di sana mereka saling berhadapan, memandang satu sama lain. Jantung Soyeon mulai berdebar. Demikian juga dengan Junhee. Pria itu teringat lagi dengan senyuman Soyeon kepadanya. Sangat manis. Di sisi lain, tatapan Soyeon seperti mengharapkan sesuatu. Suasananya terasa canggung dan tegang. Namun sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Koyu menelpon Junhee. Junhee akhirnya mencoba berpikir jernih, lalu mengajak Soyeon pergi dari tempat itu. Anehnya, Soyeon terlihat kecewa. Koyu cemburu melihat Junhee berjalan bersama Soyeon. Ia juga merasa sedih saat tahu Junhee menyukai Soyeon. Sementara itu, Junhee mengucek-ngucek matanya. "Kenapa semua jadi buram?" ucapnya. Saat melepas kacamata, semua malah terlihat jelas. Dia semakin bingung karena ada beberapa perubahan dalam dirinya semenjak operasi. Koyu berkata akan mengantar Soyeon pulang. Junhee tidak bereaksi apapun dan membiarkan mereka pergi. Di sisi lain, Sontak berkata bahwa Junhee dan Soyeon sangat serasi. Saat Junhee melihat Soyeon berjalan bersama Koyu, wajahnya terlihat memendam emosi. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Dalam perjalanan, Koyu mengobrol dengan Soyeon.
Suasananya tenang dan sepi. Mereka lebih banyak diam. Wanita itu lalu bertanya tentang hubungan Koyu dengan Junhee. Setelah dijelaskan, Soyeon berkata, "Kalian sangat berbeda, tapi juga sangat mirip." Koyu hanya tersenyum mendengarnya. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di depan rumah Soyeon. Wanita itu mengucapkan terima kasih. Koyu membalasnya dengan tersenyum. Di rumah, Junhee masih memastikan apakah matanya benar-benar sembuh. Ia mencoba melihat beberapa benda di sekitarnya untuk memastikan semuanya bisa terlihat jelas. Tidak lama kemudian, Koyu datang. Ia juga merasa bingung dengan perubahan itu. Namun setelah dites, ternyata Junhee memang bisa melihat dengan jelas. Endingnya, Koyu selalu saja tidak serius sehingga membuat Junhee malas menanggapinya. Suasana hening beberapa saat. Koyu akhirnya berkata kalau dirinya menyukai Soyeon. Mendengar itu, Junhee terdiam. Di satu sisi, ia juga sudah menyimpan perasaan pada Soyeon. Tapi di sisi lain, ia tidak mau membuat Koyu sedih jika tahu dirinya juga menyukai Soyeon. Junhee akhirnya berbohong. Ia mengatakan kalau Soyeon bukan tipe wanita yang dia sukai. Tidak lama setelah itu, ia pergi meninggalkan Koyu, meninggalkan suasana yang canggung dan tidak enak. Mereka bergegas tidur. Namun masing-masing tahu ada yang disembunyikan. Koyu merasa sedih, demikian juga Junhee. Tidak ada yang benar-benar bisa tidur nyenyak malam itu. Ada perasaan yang menggantung, tapi tidak ada yang berani membicarakannya. 너 할 말 있지. 너랑 나랑 이상형 겹친 적은 없었는데 내가 지금 마음이랑 내일 아침 마음이랑 뭔 소리야. 내 스타일도 아니잖아. Keesokan harinya, Koyu mengajak Soyeon ke kantin. Saat teman-teman yang lain melihat betapa cocoknya mereka, sorakan pun tidak bisa dihindari. Mereka mulai menjodoh-jodohkan Koyu dengan Soyeon. Hal itu membuat Soyeon malu, sementara Koyu justru terlihat senang. Ia tidak berusaha menyembunyikan perasaannya. Di sisi lain, Junhee juga merelakan perasaannya. Ia tersenyum melihat pemandangan itu. Tersenyum tapi menangis. Ia memilih diam dan mencoba menerima apa yang terjadi di depannya. Sejak saat itu, Koyu semakin leluasa mendekati Soyeon. Pada jam istirahat, mereka hampir selalu mengobrol berdua. Jika Junhee melihat mereka, ia akan mengalihkan perhatiannya, seolah tidak ingin terus memikirkan hal itu. Namun suatu saat, perhatiannya justru tertuju pada orang yang sedang dibuli. Amarahnya mulai menyala. Ia terus memperhatikan bagaimana orang itu dipukuli oleh anak-anak berandalan. Wajahnya berubah jadi menakutkan. Sementara itu, Soyeon semakin terbuka pada teman-teman yang lain. Saat jam istirahat, mereka akan bermain basket bersama. Tapi ia tidak pernah benar-benar berhenti memperlihatkan perasaannya pada Junhee. Demikian juga Junhee, terkadang ia masih suka menengok ke arah Soyeon. Dan hal itu dibalas juga oleh Soyeon dengan senyuman singkat. Seolah mereka masih menyimpan sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Sampai suatu hari terjadi kesalahpahaman. Soyeon mengambil barang temannya saat kelas sedang sepi. Ia melakukannya dengan cepat, seolah tidak ingin ada yang melihat. Tapi tidak disangka ada Koyu di sana. Mereka sama-sama terdiam. Suasana langsung terasa canggung. Koyu mendekat lalu membuka tas Soyeon. Selain barang yang baru diambil, ia juga melihat ada kalung nenek Junhee di dalamnya. Wajahnya langsung berubah. Koyu kecewa, ia tidak mengerti kenapa Soyeon mengambil barang-barang orang lain. Di sisi lain, Soyeon hanya terdiam. Ia tidak langsung membela diri. 지금 내가 잘못 본 거지. 너 진짜. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Inilah rahasiaku, apa kau bisa menerimanya?" Namun sebelum mendengar penjelasan Soyeon, Koyu malah pergi dan menyimpulkan sesuai isi pikirannya sendiri. "Kamu pencuri," ucapnya singkat. Soyeon sedih dan kecewa, padahal selama ini Koyu yang selalu bersikap seperti sahabat sejati baginya. Junhee melihat Soyeon berbeda dari biasanya. Sikapnya tidak seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan saat sontak bertanya, wanita itu tidak menjawab dan tampak cuek, seolah tidak ingin terlibat obrolan apapun. Junhee bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, tapi ia tidak tahu harus bertanya dari mana. 아니네? 한수연이랑 둘이 땡땡이 쳤나 보다. 왜 학교 안 내? Di sisi lain, Koyu melampiaskan semua dengan bermain basket. Ia terus melempar bola ke ring tanpa henti, seperti ingin menghabiskan waktu saja. Di kepalanya, satu pikiran terus berputar. Ia masih tidak mengerti kenapa wanita secantik Soyeon ternyata seorang pencuri. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa kecewa. Tidak lama kemudian, Junhee dan Suntak menyusul ke lapangan.
Dugaan Junhye benar, Koyu terlihat putus asa. Ia bahkan sudah tidak bermain basket lagi, hanya tiduran di lapangan sendirian, menatap langit-langit. Tidak ada yang ia katakan, dan itu justru membuat suasana jadi lebih canggung. Sepulang sekolah, Koyu langsung istirahat tanpa banyak bicara. Ia merebahkan diri sehingga ruangan itu sepi. Akhirnya Junhye ikut berbaring lalu bertanya dengan hati-hati, "Apa kamu ada masalah dengan Soyeon?" Koyu tidak menjawab, ia hanya diam saja. Beberapa saat kemudian, ia mengeluarkan sebuah kalung dan memberikannya. Itu kalung milik nenek Junhye. Junhye terkejut, "Hei, ini kamu temukan di mana?" Tapi Koyu tetap tidak mau menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Tolong kembalikan itu pada nenek." 왜? 소연이랑 싸웠어? 이거 모여서 갖다 줘. 어디서 찾았어? 그냥 찾았어. Sementara itu, Soyeon masih sedih karena hubungan dengan Koyu rusak karena kesalahpahaman. Ia terus memikirkan kejadian itu, padahal yang terjadi saat itu, nenek Junhye ditabrak anak sekolah lalu kalungnya terjatuh. Soyeon tidak sengaja menemukan kalung itu, namun semua jadi terlihat berbeda di mata Koyu. Perkataan Koyu yang tajam benar-benar melukai hatinya. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi Koyu di masa depan. Saat malam hari, Koyu masih memikirkan apakah tindakannya berlebihan. Bukankah itu hanya kesalahan kecil? Mungkin Soyeon punya alasan. Pikiran itu datang dan pergi, membuatnya sulit tidur. Di waktu yang sama, Junhye juga sedang merenung mengapa ada beberapa perubahan yang terjadi dalam hidupnya setelah menjalani operasi. Ia merasa ada hal-hal yang kini terasa berbeda, tapi belum bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Keesokan harinya, Soyeon duduk sendirian di bawah pohon sambil membaca buku. Ia mencoba fokus meski pikirannya masih kacau. Tidak lama kemudian, ia melihat 3 sahabatnya muncul. Namun Soyeon justru memalingkan wajah, seperti merasa malu dan tidak tahu harus bersikap apa. Dari kejauhan, Junhye memperhatikan situasi mereka dan bisa merasakan kalau hubungan mereka memang tidak baik-baik saja, meski ia sendiri tidak tahu persis apa yang terjadi. Soyeon tetap melanjutkan membaca buku, sampai beberapa anak berandalan mendatanginya. Salah seorang dari mereka mengajak kenalan dengan nada yang membuat suasana jadi tidak nyaman. Melihat itu, Koyu tidak tahan, ia langsung mendekat dan mengajak Soyeon pergi. Soyeon menatapnya sebentar, ia bangun lalu pergi sendiri meninggalkan Koyu begitu saja. Merasa tidak terima, Koyu mengejar Soyeon lalu bertanya, "Apa rahasia yang kamu simpan?" Pertanyaan itu akhirnya membuat Soyeon berhenti. Ia pun memberitahukan bahwa dirinya memang pencuri. Dengan suara yang bergetar, ia bertanya, "Apa kamu bisa memahamiku? Apa kamu mau minta maaf?" Ucapnya sambil mau menangis. Koyu merasa iba. Di saat itu, ia berpikir, jangan-jangan memang ada sesuatu yang tidak ia pahami tentang Soyeon. Mereka pun terdiam lalu saling menatap, dengan perasaan ingin memahami dan juga dipahami tanpa perlu tahu alasannya kenapa. 우리 비슷한 시기에 전화 왔다고 하던데 가자. 네가 가진 비밀이 뭔데? 도둑질. 그냥 이해해줄 수 없으면 가. 이해해줄 수 있어. 그게 내 비밀이었어. Saat malam hari, Junhye menjemput neneknya. Dengan senyuman, ia menunggu neneknya keluar. Begitu melihat sosok itu muncul, Junhye mengangkat tangannya lalu memanggil sang nenek. Mereka lalu berjalan bersama, mengobrol sepanjang jalan seperti biasa. Mereka membicarakan hal-hal kecil yang terasa hangat. Di tengah obrolan itu, Junhye bertanya sesuatu tentang Koyu. Pertanyaannya terdengar sederhana, tapi sebenarnya ada maksud di baliknya. Sang nenek tersenyum lalu menjawab, "Apakah kamu pikir nenek lebih sayang sama Koyu?" Junhye langsung tersenyum dan menggeleng. Ia berkata bahwa ia tidak berpikir demikian. Menurutnya, nenek pasti menyayangi mereka sama rata. Jawaban itu membuat nenek Junhye bahagia. Di matanya, cucu yang sangat ia sayangi itu sudah mulai terlihat semakin dewasa. Bukan hanya dari cara bicara, tapi juga dari caranya memahami orang lain. 내가 고유 같아지면 더 좋을 것 같아? 헬미가 고유 더 좋아하는 것 같아? 네가 그런 질문을 다 하고. 우리 모여 사는 공평하게 좋아하지. Tidak lama kemudian, Junhye melihat Soyeon berjalan sendirian di seberang jalan. Langkahnya cepat, Junhye pun merasa ada yang tidak beres. Ia berhenti sejenak lalu meminta neneknya jalan lebih dulu. Setelah memastikan neneknya aman, ia pun berbalik dan mengejar Soyeon. Junhye mengikutinya sampai supermarket. Di sana, Soyeon terdiam di antara rak-rak barang,
seperti sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. Ia terlihat ragu-ragu, tidak yakin dengan apa yang ingin ia lakukan. Tidak lama kemudian, akhirnya terlihat jelas, ternyata ia mau mencuri. Junhee langsung memanggilnya. Suaranya membuat Soyeon tersentak. Saat melihat ada Junhee di sana, Soyeon tidak bisa berkata-kata. Wajahnya berubah dan ia menunduk karena sangat malu. Tanpa banyak berpikir, Soyeon langsung berlari keluar. Ia berharap Junhee tidak mengejarnya. Namun Junhee berlari untuk memastikan Soyeon baik-baik saja. Benar saja wanita itu sedang menangis. Hal itu membuat Junhee sedih, seolah bisa mengerti perasaan Soyeon. Mereka akhirnya duduk berdua. Suasananya tenang, tidak ada yang mau memulai obrolan. Junhee hanya diam karena tujuan dia bukan untuk bertanya sesuatu, tapi sekedar menemani Soyeon. Sampai akhirnya Soyeon bertanya, "Kamu tidak mau menanyakan sesuatu?" Junhee dengan lembut menjawab bahwa tidak semua hal harus diberitahukan. Di situ hati Soyeon tersentuh. Perkataannya berbanding terbalik dengan Koyu yang menyuruh Soyeon berbagi beban. Junhee tidak mengatakan itu, tapi kehadirannya tanpa menghakimi itulah yang meringankan beban Soyeon. Mereka saling bertatapan cukup lama. Untuk pertama kalinya, Soyeon merasakan kehangatan di dekat Junhee. Bukan melalui tingkah konyol atau perkataan seperti Koyu, tapi Junhee menunjukkan apa itu kedewasaan dan penerimaan terhadap kekurangan seseorang. 소연아, 안 물어봐? 세상엔 말로 설명할 수 없는 일들이 많아. 물어봐도 뭐라고 설명해야 될지 모르겠다. Setelah beberapa saat, Junhee akhirnya pulang. Ia bertemu Koyu dan Sontak. Koyu bertanya dari mana aja. Junhee berbohong kalau ia hanya jalan-jalan saja. Mereka mau beli makan, tapi Junhee bilang ia mau ke perpustakaan dulu. Setelah sendirian, wajah Junhee lemas. Di satu sisi, ia ingin memperjuangkan Soyeon, namun di sisi lain, ia juga tidak mau melukai perasaan Koyu. Saat pikirannya berkecamuk, Junhee malah melihat orang yang sedang dibully. Itu orang yang sama pada waktu sebelumnya. Kali ini Junhee benar-benar geram. Para pembuli membawa korban ke tempat sepi. Junhee berlari dan langsung memukul ketua gengnya. Pria itu berkata dengan menahan amarah, "Hei, apa kau gila?" Junhee menyeringai lalu menjawab, "Ya, aku memang gila." Perkelahian akhirnya tidak bisa dihindari. Namun seperti sinetron pada umumnya, pahlawan pasti dibuat kalah dulu. Junhee dipukuli sampai babak belur. Berharap dia bangkit, sayangnya sampai akhir ia tetap dipukuli. Di sisi lain, Koyu masih merasa bersalah pada Soyeon. Ia terngiang-ngiang dengan perkataan Soyeon bahwa mencuri adalah rahasianya selama ini. Apakah Koyu bisa memahaminya? Setelah merenungkan hal itu, Koyu tersadar kenapa Junhee masih belum datang juga. Ia mulai mencari-cari di mana Junhee. Perasaannya mulai tidak enak. Saat Junhee sudah tidak berdaya, tiba-tiba Koyu datang menghajar para preman itu. Mereka berkelahi sampai akhirnya para preman kabur terbirit-birit. Koyu membawa Junhee pulang. Ia menasihati Junhee, kalau ada preman langsung lari yang cepat saja. Aku tidak bisa selalu melindungimu. Namun setelah Junhee menjawab bahwa dia sendiri yang mulai memukuli preman itu, Koyu pun terkejut. "Hei, apa kau gila?" Junhee hanya terdiam, tapi tidak lama ia jujur kalau tadi bertemu Soyeon. Suasananya langsung berubah mencekam. Junhee berkata, "Bukankah kalung nenekku ada pada Soyeon? Dia tidak mencurinya." Namun Koyu bersikeras memang Soyeon mencuri itu. Ditambah lagi, ia menyaksikan langsung saat Soyeon mengambil barang teman mereka yang lain. Junhee menjelaskan ada sesuatu yang dia pendam dan kita tidak tahu. Aku melihatnya menangis. Koyu meminta Junhee tidak membahas itu lagi. Ia merasa kesal jika Junhee lebih percaya pada ucapan Soyeon. Pria itu akhirnya meninggalkan Junhee. Di rumah, mereka sudah berbaring di tempat tidur. Junhee mengajak ngobrol tentang memori seluler. Namun Koyu terlanjur bete, Junhee pun dicuekin. Keesokan harinya, Soyeon semakin nyaman dengan Junhee. Ia memberikan sebotol minuman lalu mengucapkan terima kasih. Junhee membalas dengan tersenyum. Ia menerima minuman itu dengan senang hati. Tapi Koyu tiba-tiba muncul melihat pemandangan tersebut. Ia sangat cemburu. Saat duduk, Koyu berpikir sebentar lalu menyuruh Junhee untuk tidak meminumnya. Junhee tidak mau Koyu banyak ngatur. Ia akhirnya menyimpan minuman itu dalam tas. Koyu pun semakin cemburu. Pria itu memperhatikan Junhee sampai menyadari sesuatu. Junhee sudah tidak menulis pakai tangan kiri lagi. Ia mengingat-ingat momen yang memang janggal pada Junhee.
Di rumah, Koyu menghubungi ibunya yang merupakan dokter. Secara mengejutkan, ibunya berkata, ada fenomena di mana penerima donor organ akan mengingat kebiasaan dari pendonor. Itu disebut memori seluler. Mereka juga bisa jatuh cinta pada orang yang sama. Koyu akhirnya menyimpulkan beberapa perubahan pada Junhee, termasuk rasa sukanya terhadap Soyeon. Jangan-jangan itu semua karena sel-sel ginjal yang Koyu donorkan memberi ingatan pada Junhee. Saat Junhee sedang jalan-jalan, ia tidak sengaja melihat Soyeon. Junhee memperhatikan apa yang akan dilakukan Soyeon. Di sisi lain, Soyeon terlihat seperti berusaha menahan diri. Ia sangat tegang melihat barang yang ada di depannya. Ternyata Soyeon mau mencuri lagi. Saat tangannya akan beraksi, tiba-tiba tangan Junhee memegangnya. Soyeon terkejut, namun Junhee tersenyum padanya. Seketika, hati Soyeon merasa aman. Junhee menyelamatkan wanita itu lalu membawanya pergi. Kebetulan di sana muncul Koyu juga. Ia melihat Junhee berpegangan tangan dengan Soyeon. Hatinya pun geram. Koyu membawa Junhee untuk bicara. Ia mulai memarahinya dengan banyak alasan. Junhee menjawab dengan tenang kalau Koyu salah paham. Ia hanya berteman, tidak ada hubungan apapun dengan Soyeon. Junhee berkata, tadi ada sesuatu sehingga aku harus membantunya. Dengan nada tinggi, Koyu menjawab, apa maksudmu dia mau mencuri lagi? Junhee pun meyakinkan Koyu kalau Soyeon punya alasan sendiri. Koyu melarang Junhee berteman dengan Soyeon karena alasan tersebut. Namun kali ini Junhee marah, aku tidak pernah mencampuri urusanmu. Jangan ikut campur juga urusanku. 어떤 마음이든 다 접어. 지금은 친구야. 친구도 안 돼. 친구가 되든 뭐가 되든 네 일에 상관해서 이러는 게 아니야. Keesokan harinya, saat di sekolah, salah satu siswa membuat gaduh dengan mengatakan ada barangnya yang hilang. Soyeon hanya terdiam, perasaannya seperti menuduh dia meski kali ini dia tidak mencuri apapun. Yang lebih menyakitkan ketika Soyeon melihat ke arah Koyu dan Junhee, mereka berdua melihat ke arah Soyeon, tatapan keduanya berbeda. Koyu melihat seolah menuduh jangan-jangan Soyeon pelakunya. Di sisi lain, siswa yang gaduh itu membuat kode-kode kecurigaan pada Soyeon. Akhirnya semua murid menatap ke arah Soyeon. Wanita itu sangat kasihan. Sampai akhirnya barang yang dicari-cari itu ketemu. Siswa itu lupa menaruh barang. Koyu merasa bersalah. Teman-teman yang lain pura-pura seperti tidak ada apa-apa setelah mereka mencurigai Soyeon. Hal itu membuat Soyeon marah, namun saat mau keluar, tiba-tiba guru masuk ke kelas. Ia akhirnya terpaksa duduk lagi. Guru memanggil murid-murid dengan peringkat terbaik. Yang paling unggul adalah Junhee, lalu yang berikutnya adalah Soyeon, serta ada beberapa siswa yang lain. Guru juga memanggil murid dengan peringkat paling jelek. Salah satunya adalah Koyu. Mereka disuruh berdiri, kelompok yang satu di depan kelas, dan yang lain di belakang kelas. Hal ini membuat posisi Soyeon dan Koyu saling bertatapan. Koyu merasa tidak enak pada Soyeon karena sudah mencurigainya. Demikian juga Soyeon merasa kecewa padanya. Esok harinya, Sontak selalu nempel dengan Junhee. Ia mau pintar juga. Hal ini membuat Koyu jengkel karena ia jadi sendirian. Koyu bertanya pada Sontak, "Hei kau ngapain ikut-ikutan belajar?" Junhee sendiri masih merasa tidak nyaman semenjak terakhir ribut dengan Koyu. Meski begitu, Koyu tetap bertanya apa Junhee sudah makan. Mereka berpisah, Koyu terus memperhatikan dua temannya pergi. Di kelas, orang-orang diasut dengan kabar bahwa Soyeon adalah pencuri. Soyeon melihat orang-orang memperhatikan dia sambil berbisik-bisik. Ia tidak kuat menahan malu sehingga berlari. Namun Junhee memegang tangannya. Ia bertanya, ada apa dengan Soyeon? Namun Soyeon minta tangannya dilepaskan. Wanita itu pergi berlari tanpa arah. Junhee melihat dengan penuh rasa kasihan. Pasti Soyeon ada masalah lagi, ucap Junhee. 안순탁! 언제부터 쪽지 시험 준비했다고? 오늘 쪽지 시험 있잖아. 밥 먹었냐? 도준이 왔다. 여기지. 왜 그래? 놔줘. Pria itu segera masuk ke kelas untuk memastikan. Ternyata benar, orang-orang sedang membicarakan Soyeon. Ada satu orang yang mengompori. Ternyata dia wanita yang sama saat membuat gaduh barangnya ada yang hilang. Wanita ini terus menyebar rumor, namun saat Junhee meminta bukti, ia tidak bisa memberi bukti apapun. Situasinya terlanjur kacau, Soyeon pasti sangat tertekan, sementara itu Koyu baru selesai main basket. Ia teringat lagi pada Soyeon, tidak lama kemudian ia pulang.
Di depan sudah ada Junhee menunggunya. Mereka saling terdiam. Junhee akhirnya bertanya apa Koyu menyebarkan rumor di sekolah tentang Soyeon. Koyu tidak mengerti maksudnya. Junhee pun memperjelas ucapannya bahwa Soyeon difitnah sebagai pencuri. Koyu berkata dia tidak tahu apa-apa. Namun satu hal yang membuat Junhee marah yaitu Koyu mengatakan sekalipun benar ada rumor begitu, maka itu bukan fitnah melainkan kebenaran. Junhee menatap dengan geram. Saat Koyu mau pergi, ia langsung dipukuli. Suntak mau memisahkan, namun ia juga terlempar. Karena seorang wanita, hubungan persaudaraan pun bisa rusak. Junhee terus memukuli Koyu. Akhirnya Koyu berhasil membalikan keadaan. Hal yang mengagumkan dari Koyu adalah karena ia sadar dirinya lebih kuat dari Junhee, makanya tidak membalas pukulan Junhee. Koyu hanya menahan supaya Junhee sadar. Mereka berdua akhirnya dipanggil ke ruangan konseling. Nenek Junhee juga disuruh datang ke sekolah. Ia masuk ke ruangan lalu melihat dua cucu yang dia besarkan ternyata saling melukai satu sama lain. Wajahnya terlihat sedih. Guru mempersilahkan ia duduk. Sang nenek pun duduk di sebelah Junhee. Namun ia memanggil Koyu dengan nada lembut. Ia berkata, "Ayo ke sini, duduk di sebelah nenek." Namun Koyu tidak merespon. Ia tetap menjauh. Nenek Junhee melihat Koyu sedang marah. Bagaimanapun juga, ia telah menganggap Koyu sebagai cucunya sendiri seperti Junhee. Saat guru menjelaskan apa yang terjadi, sang nenek berjanji akan menegur kedua cucunya dengan keras. Wanita itu meminta maaf pada guru karena sudah merepotkan. Koyu dan Junhee jadi sedih melihat nenek mereka harus meminta maaf seperti itu. Masalah pun akhirnya selesai. 이 녀석들이 오늘 좀 심하게 싸웠어요. 반성문을 쓰래도 안 쓰고 왜 싸웠는지 물어도 여기야. 이리 와. 그래서 부득이하게 전화를 드리게 됐어요. 왜 싸웠는지 물어도 둘 다 입 꼭 다. 제가 두 녀석 다시는 싸우지 못하게 준이도 제 손자지만 잘못했습니다, 선생님. Dalam perjalanan, nenek terus menenangkan Koyu. Ia mau memasakkan makanan enak untuk mereka. Namun Koyu berkata, "Nek, sepertinya besok saja aku ke rumah. Sekarang aku mau pulang saja." Nenek berusaha membujuknya. Sayangnya Koyu tetap tidak mau. Akhirnya dengan hati sedih, nenek pun menyuruhnya pulang. "Hati-hati di jalan ya," ucap nenek. Koyu akhirnya pergi. Ia sangat kesal melihat Junhee. Setelah itu, nenek berkata pada Junhee untuk pulang duluan. Ia akan segera kembali setelah menjual bunga yang masih tersisa. Hal ini membuat Junhee sedih karena nenek terlihat lebih perhatian pada Koyu. Tapi dia sudah sadar, nenek bersikap seperti itu karena Koyu bukan cucu kandungnya. Ia hanya anak yang dititipkan orang lain untuk diasuh nenek. Di rumah, Koyu termenung. Ia bertanya-tanya mengapa pengorbanannya yang besar bisa dikalahkan hanya karena wanita. Di sisi lain, Junhee juga menyesal kenapa dia harus berkelahi dengan Koyu. Dia sadar Koyu selalu menolongnya melebihi siapapun, tapi perasaannya pada Soyeon membuat pikirannya kacau. Nenek Junhee masih bekerja menawar-nawarkan bunga sampai malam hari. Ia sudah kelelahan. Saat tengah malam, Junhee mimpi buruk. Ia terbangun lalu mencari sang nenek. Junhee bingung kenapa neneknya belum pulang. Ia mulai ketakutan lalu mencari keluar. Hujan sedang turun dengan deras. Junhee menelpon tapi tidak diangkat. Ia semakin khawatir. Ternyata benar, nenek Junhee sudah tergeletak di jalanan. Tubuhnya dibasahi air hujan. Seluruh bunganya berceceran. Teleponnya berdering dan itu adalah Junhee. Namanya ditulis, "Cucuku sayang." Keesokan harinya, Suntak bertanya apa Junhee sakit. Namun Koyu pura-pura tidak peduli. Soyeon melihat ke arah Koyu, bangku Junhee masih kosong. Tidak lama, seorang guru datang lalu menyuruh Koyu berkemas. Guru itu berkata, "Ayo, Bapak sudah pesankan taksi." Mendengar itu, perasaan Koyu langsung tidak enak. Apa maksud perkataan sang guru? Soyeon juga merasakan hal yang sama. Akhirnya diberitahu bahwa nenek Junhee sedang kritis. Koyu langsung berlari kencang. Penyesalan muncul di hatinya. Mengapa kemarin aku tidak duduk di dekat nenek? Mengapa kemarin aku tidak pulang bersama nenek? Mengapa aku mengatakan besok saja saat nenek memintaku makan masakannya? Hati Koyu hancur. 전화도 안 받던데. 가방 가지고 나와. 택시 불러놨다. Di sisi lain, Junhee sendirian di rumah sakit. Ia tidak pernah menyangka kemarin adalah momen-momen terakhir bersama nenek. Ia ingat jelas bagaimana nenek menengok ke belakang sebelum benar-benar pergi. Tidak berselang lama, Koyu juga sampai di rumah sakit. Ia melihat Junhee lalu memalingkan wajahnya.
Koyu berkata, jangan menangis. Nanti nenek benar-benar pergi kalau kita menangis. Padahal yang jelas-jelas terlihat menangis adalah Koyu sendiri. Pria itu kemudian duduk di sebelah Junhee. Mereka pergi menyiapkan kamar untuk sang nenek. Koyu merapikan tempat tidur seolah berharap nenek akan kembali. Junhee terdiam sampai akhirnya sebuah perkataan keluar dari mulutnya. Ia meminta maaf pada Koyu. Mendengar itu, Koyu menghela nafas lalu berbalik. Itu tidak penting, aku memaafkanmu. Hubungan mereka dipulihkan. Operasi nenek Junhee juga sudah selesai. Ibu Koyu diberitahu hasilnya. Melihat dari gelagatnya, menyeratkan pesan supaya bersiap dengan kemungkinan terburuk, yaitu kematian. Junhee dan Koyu dipanggil ke ruang dokter. Mereka bertanya bagaimana hasil operasinya, apakah berjalan lancar. Ibu Koyu kemudian menjelaskan dengan pelan. Ia mencoba membungkus kata-katanya supaya anak-anak tidak terpukul. Ibu Koyu berkata bahwa nenek sudah selesai operasi, tapi karena pendarahan otak, ia masih belum sadar. Kita harus menunggu. Begitulah wanita itu mencoba menghibur hati Junhee dan Koyu. 우리가 힘을 내서 기다리자. 할머니 깨어나실 때까지. Mereka pergi menemani nenek yang sedang terbaring. Tidak mau makan atau mandi, hanya ingin bersama nenek. Seorang dokter datang, dia ayah Koyu. Pria itu berkata, kalau kalian tidak makan, nanti nenek akan sedih. Kalian cuma punya satu ginjal. Koyu menyuruh Junhee makan duluan, tapi Junhee mengatakan hal yang sama juga. Akhirnya ayah Koyu menyuruh makan bersama. Aku yang akan menjaga nenek, ucap pria itu. Tidak lama setelah ayah Koyu datang, gantian ibu Koyu datang menyuruh anak-anak istirahat. Ayo tidur, nanti nenek nggak tenang. Mereka akhirnya tidur di sana. Sebelum tidur, mereka mengobrol tentang masa lalu sampai masalah memori seluler. Koyu masih sempat-sempatnya bercanda. Hei kau harus ganti rugi kalau sudah kerja. Berkat ginjalku, sekarang matamu bahkan tidak perlu operasi lasik. Kau tahu itu mahal. Junhee hanya tersenyum sambil bergumam, pasti akan dia bayar. Koyu kemudian bicara pada nenek. Dengarlah nenek, aku akan traktirmu pakai uang Junhee kalau dia bayar hutang. Semua itu dikatakan untuk menghibur nenek yang tertidur. 셀룰러 메모리 그거 장난 아니다. 형이랑 너랑 숨바꼭질했다는 꿈. 난 형이 꿈에 나면 무섭기보다 내가 가져가면 너한테서 사라지면 좋겠더라. 형 장례식장에서 네가 나보다 더 울어서 네가 나보다 형이랑 친했지. 잠깐만. 나 잔다. 너 그거 뭐야 그 라식. 너 나 때문에 눈도 좋아졌네. 너 나중에 돈 벌면 다 갚아. Di sekolah, Soyeon terus menatap ke bangku Junhee, berharap pria itu baik-baik saja dan segera kembali menemaninya. Di sisi lain, Junhee dan Koyu sudah tidak mandi berhari-hari. Penampilannya sudah tidak karuan, apalagi aroma badannya. Mereka dimarahi ayah Koyu karena mengganggu kenyamanan pasien lain. Soyeon duduk di tangga sendirian. Wajahnya terlihat sedih. Ia kemudian membuka handphone, lalu membuka galeri. Soyeon tersenyum melihat fotonya bersama Junhee dan Koyu. Seolah hanya itu satu-satunya sumber kebahagiaan dia. Soyeon tetap menanti kedatangan Junhee. Wanita itu mendatangi guru lalu menyampaikan ingin bicara sesuatu. Junhee akhirnya masuk sekolah lagi. Soyeon tiba-tiba ke depan seolah bisa merasakan kehadirannya. Wanita itu tersenyum dan tampak bahagia. Namun ia langsung menyampaikan belasungkawa atas kejadian yang menimpa nenek Junhee. Yang paling sedih adalah perkataan Junhee. Ia berkata, aku mendengar kamu akan berhenti sekolah. Ternyata itu alasan Soyeon menemui guru. Ia memberitahu Junhee mungkin akan lebih baik baginya untuk pergi. Aku mempertimbangkan belajar di luar negeri. Terakhir, Soyeon berkata terima kasih untuk semuanya. Soyeon mengucapkan kata-kata itu sambil menahan tangis, seolah tidak rela berpisah. Junhee dalam kesedihan membalas perkataan Soyeon dengan senyuman. Demikianlah akhir dari cinta mereka. Berpisah tanpa saling melukai, namun sakitnya lebih menusuk hati. 학교 왔네. 자퇴한다고. 나도 순탁이한테 얘기 들었어. 유학도 생각하고 있고. 그렇게 됐어. 고마웠어. Di sisi lain, Koyu memilih tetap menemani nenek. Ia mulai mengajak nenek mengobrol. Nenek, ini pasti pertama kalinya kamu benar-benar istirahat panjang. Kamu sudah terlalu letih. Aku kagum padamu, Nek. Mencintaimu adalah hal termudah yang bisa aku lakukan. Terima kasih, Nek. Koyu menangis lalu mencium tangan nenek, berharap nenek akan segera bangun.
Junhee pulang ke rumah. Ia tidak bisa belajar seperti biasa. HP-nya berdering, ternyata itu Koyu. Saat mengangkatnya, Junhee tidak mendengar suara apapun. "Halo, halo," ucap Junhee. Tiba-tiba terdengar sebuah tangisan. Koyu sedang duduk sambil menangis. Junhee pun mengerti kalau nenek sudah pergi meninggalkan mereka. Ia langsung menangis terisak-isak, memanggil neneknya. Seluruh foto keluarga Junhee dipasang, ayahnya, ibu, kakak, dan yang terakhir neneknya. Semua sudah pergi meninggalkan Junhee sebatang kara. Koyu dan ibunya ikut bersedih. Koyu duduk memandangi foto nenek. Hatinya hancur, tatapannya kosong. Ibu Koyu berkata pada Junhee, "Ayo kosongkan rumah ini. Kamu harus tinggal bersama kami. Setidaknya sampai kamu kuliah atau bahkan selama kamu mau." Junhee menjawab pelan, "Baiklah." Ia pun melihat kalung peninggalan nenek satu-satunya. Beberapa waktu kemudian, Koyu pergi ke supermarket. Ia melihat Soyeon di sana. Saat Soyeon melihat ke arahnya, Koyu terdiam sebentar lalu pergi, tanpa ada kata-kata sedikit pun. Hal itu membuat Soyeon sedih. Ia berkata dalam hati, apakah ia mengira aku akan mencuri lagi? Soyeon langsung berlari mengejar Koyu. Ia berkata dirinya tidak sedang mencuri. Koyu menjawab, "Ya, aku tahu. Bukan itu alasanku menatapmu tadi." Soyeon merasa lega. Ia berterima kasih lalu segera pergi. Sedangkan Koyu terus menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Itu adalah pertemuan terakhir mereka sebelum Soyeon pergi ke luar negeri. 얼마예요? 고유! 방금 그런 거 아니었어. 나 아니야. 진짜야. 알아. 나도 그런 마음으로 본 거 아니었어. 고마워. Pada hari-hari berikutnya, Koyu dan Junhee bersekolah seperti biasa. Sontak sekarang rajin belajar. Hal ini membuat Koyu tidak suka sehingga ia akan terus mengganggunya. Sampai suatu hari, Koyu pergi ke rumah Junhee. Ia merindukan nenek. Namun yang membuat hatinya hancur adalah sepucuk surat di meja Junhee. Di sana, Junhee memberikan kalung peninggalan nenek pada Koyu. Ia berkata, jika nenek sempat menulis pesan terakhir, maka aku yakin ia ingin kalung ini ada padamu. Jaga dirimu baik-baik, aku akan bepergian untuk sementara waktu. Maaf tidak berpamitan. Membaca surat itu, Koyu langsung lemas. Ia kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Dan semenjak itulah kepribadian Koyu berubah total. Pada akhirnya, Koyu, Junhee, dan Soyeon berpisah satu sama lain. 17 tahun kemudian, seorang pria mirip Junhee sedang bersama wanita yang mirip Soyeon. Mereka berjalan berdua sambil mengobrol meski agak canggung. Tangan Junhee didekatkan dengan tangan Soyeon. Pada momen itu, Soyeon sangat gugup. Tidak lama, Junhee terang-terangan menggenggam tangan Soyeon. Ia berkata, sudah sejak lama aku mau melakukan ini. Soyeon terkejut, ia masih tidak percaya, tapi akhirnya Soyeon tersenyum. Kisah cinta mereka akhirnya dimulai. Namun ini artinya cinta Koyu bertepuk sebelah tangan. Padahal dialah yang pertama kali jatuh cinta pada Soyeon. Pengorbanannya juga pada Junhee tidak main-main sampai memberikan ginjal. Tiba-tiba terjadi perubahan besar tentang siapa sosok pria yang bersama Soyeon. Saat itu Soyeon melihat kalung nenek Junhee. Ia berkata, kalung ini pernah membuatku sakit hati. Tapi masalahnya Junhee sudah memberikan kalung itu pada Koyu. Soyeon kemudian mengambil setangkai bunga lalu memberikannya pada sosok pria mirip Junhee itu. Namun kata-kata yang keluar adalah, bunga ini untukmu penuh cinta. Satu-satunya momen di masa lalu yang persis seperti itu adalah saat Koyu memberikan bunga pada Soyeon. Hal ini memberi indikasi kuat bahwa pria itu adalah Koyu, bukan Junhee. Karena momen terakhir di masa lalu memang diberitahukan Koyu berubah drastis. Mereka kemudian pergi ke suatu tempat. 너한테 가보라고 했던 것도 걔야. 순탁이한테 전화했어? 걔가 내 마음 좀 알고 있었거든. Setelah sampai di tujuan, Soyeon berkata, lihat, itu dia. Di sana ada seorang pria seperti sedang menunggu seseorang. Pria itu berbalik lalu berkata, Koyu, Koyu. Ternyata benar dia adalah Junhee. Koyu langsung memeluknya erat. Mereka saling memandang penuh kerinduan di dalam hati masing-masing. Akhirnya disingkapkan bahwa sejak awal Soyeon jatuh cinta pada Koyu. Namun di tengah jalan ia pernah menyukai Junhee, sampai akhirnya Junhee menyadarkan dia kalau lelaki yang sungguh-sungguh Soyeon cintai sebenarnya adalah Koyu. Itulah alasan mengapa Soyeon bisa bertemu dengan Koyu lagi, karena Junhee yang menyadarkannya.
Tiba-tiba ada 4 orang anak sekolah mewakili Junhye, Soyeon, Koyu, dan Sontak. Mereka saling tersenyum satu sama lain. Musim gugur itu akhirnya berganti menjadi musim semi. Kebahagiaan mereka akhirnya kembali lagi seperti semula saat remaja. Demikianlah drama ini akhirnya selesai.